Dikisahkan, seorang wanita berusia 40 tahun yang rajin sholat serta membaca Al-Quran. Dia adalah sosok yang begitu rajin sehingga banyak orang yang iri padanya. Dia selalu datang ke tempat anak-anaknya sekolah untuk menanyakan tentang pencapaian dan nilai mereka. Setiap waktu zuhur, di bawah teriknya matahari yang membakar, dia selalu menunggu kedua anaknya di jalan, yang mana jarak dari rumah ke sekolahnya sekitar 0,5 kilometer, agar dia bisa menjemput kedua anaknya pulang. Dan dia selalu membawa tas anak-anaknya sepanjang perjalanan pulang. Lalu setelah dia menyiapkan makan siang setengah jam kemudian, dia kembali menunggu anak perempuannya yang lain agar bisa pulang bersamanya. Kemudian, dia bersama anaknya yang kecil menunggu di sekolah sore harinya dan selalu duduk dari jam 4 sore hingga jam 8 malam. Karena rumahnya yang jauh dari sekolah, dia menggunakan transportasi umum setiap harinya. Dia selalu bertamu ke sekolah dan tidak pernah mengeluh ataupun bosan. Semua yang ada di sekolah sangat menghormati karena sifat keibuannya dan cintanya pada anak-anaknya. Juga selalu mengawasi mereka setiap hari, walaupun kemiskinan membebaninya. Anaknya yang paling kecil yang jam sekolahnya sore tidak mau duduk kecuali ibunya berada di depan kelas. Maka dari itu, ibunya selalu menjadi tamu yang lama setiap hari di depan kelas anaknya di atas kursi kayu yang sandarannya rusak. Para penghuni sekolahan iri dengan kesabaran dan ketegarannya dalam mengurus anak-anaknya karena kecintaannya terhadap mereka. Dari jendela kantor kepala sekolah, terlihat seluruh area sekolah dan tidak satupun pemandangan yang terlihat selain sang ibu yang sedang duduk di tempatnya seakan-akan dia dan kursi itu diberikan perekat. Dia membaca Al-Quran dan berzikir dengan khusyuk. Pada saat azan maghrib, dia pergi ke masjid sekolah untuk sholat bersama para guru. Pada suatu hari, kepala sekolah memanggilnya lalu berkata, "Apakah kamu tahu bahwa sekolah telah memilihmu sebagai ibu paling teladan di tahun ini?" Wanita itu terkejut dan keheranan seakan-akan tidak percaya akan ini semua. Dia pun berkata, "Aku?" Lalu kepala sekolah berkata, "Ya, siapa lagi selain kau dari kota ini yang layak mendapatkannya bahkan di negeri ini sekalipun?" Wanita itu menangis sejadi-jadinya, yang membuat kepala sekolah malu karena kabar ini ternyata membuatnya menangis. Lalu dia bertanya, "Kenapa kau menangis seperti ini? Bukankah kamu seharusnya senang karena kami telah memilihmu?" Wanita itu berkata, "Tentu saja aku senang. Aku hampir mati karena bahagia. Tapi sebenarnya aku bukan ibu mereka. Aku melakukan ini bukan agar aku mendapat julukan sebagai ibu teladan. Ibu mereka telah wafat sejak lama. Aku adalah istri dari ayah mereka. Aku belum diberi karunia oleh Allah dengan anak-anak. Maka dari itu, mereka adalah duniaku dan hidupku juga kebanggaanku. Mungkin saja jika aku punya anak-anak, aku tidak akan mencintai mereka seperti sekarang." Lalu dia mengangkat kepalanya dan mengalir air matanya, dan bertanya pada kepala sekolah, "Saudaraku, bisakah aku menjadi ibu yang baik? Aku hanya berharap aku bersama Rasulullah di surga." Dan dialah yang memberitahuku tentang ini saat dia berkata aku dan rombongan yatim sangat dekat di surga. Kepala sekolah tersentuh setelah mendengar hal mengejutkan yang membuatnya meneteskan air mata dan menggetarkannya. Sungguh, kamu adalah ratu dari seluruh ibu. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. Seorang insinyur bernama Solah Atiyah hidup di daerah terpencil bernama Tafana al-Ashraf di Dakalia, Mesir. Dia jarang memakai pakaian baru, tetapi baju biasalah yang sering dia pakai. Suatu hari dia memutuskan untuk membuka usaha bersama 9 temannya dari desa tersebut. Dan mereka merupakan lulusan dari pertanian, namun mereka terhalang akan modal. Lalu mereka memutuskan untuk mencari anggota baru yang ke-10. Awalnya mereka semua mengolah semua pekerjaan tersebut satu persatu, dan mereka membutuhkan anggota yang ke-10 agar mereka bisa mencapai target mereka, yaitu mendapatkan biaya 200 pound. Akan tetapi, tidak kunjung hasil. Lalu insinyur Solah berpendapat bahwa dia menemukan anggota yang ke-10, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang akan menjadi anggota kita yang ke-10 dan akan mendapatkan bagian 10%. Maksudnya adalah untuk bayar zakat. Lalu, mereka semua pun setuju.
Setelah berjalannya usaha yang pertama, mereka mendapatkan keuntungan yang tak terbatas. Lalu di usaha yang kedua, Insinyur Solah memutuskan bahwa akan menambahkan bagian untuk Allah sebesar 20%. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. Dan keadaan seperti ini terus berlangsung hingga setiap tahun bertambahlah bagiannya untuk anggota yang ke-10, hingga bagiannya mencapai 50%. Dan keuntungan tersebut untuk membangun sekolah diniyah, untuk penghafal Al-Quran, dan agama untuk laki-laki. Dan setelah itu, mereka membangun sekolah untuk anak perempuan. Lalu membangun lagi sekolah i'dad untuk laki-laki dan perempuan. Lalu mereka pun membangun sekolah sanawiyah, dan dikarenakan keuntungan yang terus melonjak tinggi, maka dibangunlah Baitul Mal untuk orang muslim. Bahkan dibangun juga stasiun kereta di daerah tersebut. Dengan usaha mereka yang keras, lalu setelah itu dibangun pula lah sebuah universitas di daerah kecil tersebut. Hingga akhirnya banyak universitas di daerah kecil tersebut. Dan bangunan untuk perempuan mencapai 600 murid dan untuk laki-laki mencapai 1000 murid di desa tersebut. Dan setelah itu juga semua akses dan fasilitas untuk pergi sekolah pun digratiskan seperti kereta api dan lainnya. Dan setelah selesai pembangunan Baitul Mal, maka tak ada satupun orang yang kekurangan di desa tersebut. Dan insinyur tersebut juga membangun Baitul Mal untuk tetangga desanya sampai proyek pun berhasil dan selesai sebagai tujuan untuk para muslimin. Dan tersalurkan juga bantuan untuk orang miskin dan juga para janda semua yang hidup di desa tersebut. Bantuan juga tersalurkan untuk para pemuda yang masih menjadi pengangguran agar terpenuhi kebutuhan mereka. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. Dan mereka juga menyalurkan sayuran dan buah-buahan untuk tetangga desa. Dan di hari panen tiba pun, semua desa akan tersalurkan semua bantuan tersebut. Seperti hadiah untuk mereka baik besar maupun kecil. Dan di hari pertama bulan Ramadan, mereka juga menjalankan makan bersama untuk para penghuni desa tersebut. Dan serta para tetangga desa yang dekat. Dan gedung untuk pernikahan juga selesai dibangun, hingga akhirnya semua keuntungan dan perusahaan disandarkan semuanya hanya pada Allah yang Maha Pemilik. Dan Insinyur Solah berganti profesi dari pemimpin menjadi orang yang berkhidmat di jalan Allah. Ketika Insinyur Solah Atiyah meninggal dunia, banyak orang yang mensolatinya bahkan mencapai 1,5 juta orang yang turut hadir pada saat itu. Dan banyak pula orang yang mendoakannya agar ia selalu diberi rahmat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berinfaklah wahai anak Adam, maka aku akan berinfak untukmu." Innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khashiya rabbah. Dikisahkan, seorang ayah yang mempunyai 4 orang anak perempuan. Dia bekerja dan istrinya mendidik anak-anaknya dengan sangat baik. Pada suatu ketika, istrinya meninggal dunia sementara anaknya yang paling kecil masih berumur 7 tahun, sedangkan yang paling besar berumur 14 tahun. Ayahnya menolak menikah lagi setelah kematian istrinya dan menjadikan seluruh waktunya untuk menunaikan kewajiban dari Allah dan juga menjaga anak-anak perempuannya. Anaknya yang paling besar juga membantunya dan dia juga menggantikan peran ibu untuk saudari-saudarinya. 10 tahun kemudian, 3 orang pemuda datang untuk melamar anak-anak perempuannya dan sang ayah menginginkan agar menikahkan anak perempuannya yang paling besar terlebih dahulu, lalu setelahnya dan setelahnya. Akan tetapi, anaknya yang paling besar menolak menikah karena dia ingin menjaga ayahnya dan membantunya, apalagi ayahnya yang sudah semakin tua dan sering sakit-sakitan.
Maka ayahnya pun menikahkan ketiga saudarinya, dan anak perempuan yang paling besar menjaga ayahnya dan membantunya sampai ayahnya wafat. Setelah ayahnya wafat, mereka membuka surat wasiat ayahnya dan tertulis di dalamnya, "Janganlah kalian membagi atau menjual rumah ini, sampai kakak kalian yang paling besar yang telah mengorbankan kebahagiaannya untuk kebahagiaan kalian mendapatkan tempat tinggal yang layak." Akan tetapi ketiga saudarinya menolak wasiat itu dan ingin menjual rumahnya agar satu persatu dari mereka mendapatkan bagian dari warisannya, tanpa peduli kemana akan pergi kakaknya yang paling besar yang tidak memiliki tempat berlindung selain Allah Azza wa Jalla. Ketiga saudarinya pun menawarkan rumahnya untuk dijual, dan datanglah pemuda kaya yang ingin membelinya. Saat kakaknya yang paling besar merasa bahwa dia tidak bisa melarikan diri dari penjualan rumah dan membagikan hasilnya, dia pun menelpon pada sang pembeli rumah dan menceritakan padanya tentang wasiat ayahnya. Dan dia tidak memiliki apapun kecuali rumah ini untuk tempat berlindung. Pemuda itu pun harus bersabar dan membiarkannya tinggal di rumah ayahnya beberapa bulan sampai dia menemukan tempat yang layak untuk ditinggalinya. Pemuda itu setuju dan berkata, "Baiklah, tidak apa-apa. Aku tidak akan mengambil rumah ini sampai kau mengabariku bahwa kau telah menemukan tempat yang cocok untukmu, meskipun kamu bertahun-tahun lamanya tinggal di sana." Lalu sang pembeli membayar rumah itu dan dibagikannya kepada keempat perempuan tersebut. Dan ketiga saudarinya kembali ke rumah suaminya masing-masing dengan bahagia. Namun, tidak ada yang memikirkan tentang kakaknya, selain mengatakan, "Mungkin harta ini dapat membantu memperbaiki keadaan kita. Kita hidup dalam kemurungan dan hilangnya kebahagiaan dari rumah kita." Kakaknya yang paling besar tersenyum dan percaya bahwa Allah tidak akan menelantarkannya karena dia selalu menemani ayahnya dan hidup mengabdi untuk ayahnya. Lalu, dia mendoakan ketiga saudarinya agar berhasil. Lewatlah beberapa bulan. Pada suatu hari, kakak perempuannya yang paling besar dihubungi oleh pemuda yang membeli rumahnya. Dia takut dan mengira bahwa dia kembali untuk menagih janjinya dan akan mengusirnya dari rumah ayahnya. Dan saat dia mendatanginya, dia berkata pada pemuda itu, "Berikan aku waktu, aku belum menemukan pengganti tempat tinggal untukku." Lalu pemuda itu berkata sambil tersenyum, "Tidak apa-apa, aku tidak datang untuk itu. Akan tetapi, aku datang untuk memberikanmu kertas dari pengadilan. Sesungguhnya aku telah menghadiahkan ini sebagai mahar untukmu. Jika kau menerimanya, aku akan menjadi suamimu. Dan jika kau tidak menginginkannya, aku akan kembali dari tempat aku datang. Dan dalam dua pilihan itu, rumah ini tetap menjadi hakmu. Tidak pernah aku memimpikan seorang istri yang lebih baik darimu dan akhlakmu. Ketahuilah, sesungguhnya jika kamu berbuat baik, Allah tidak akan menelantarkan imbalan untukmu. Maka bagaimana dengan baktimu kepada ayahmu?" Kakak perempuan itu pun menangis dan mengetahui sesungguhnya Allah tidak akan menelantarkan perbuatan orang-orang yang baik. Dan dia setuju untuk menikah dengan pemuda kaya tersebut. Dia pun hidup bahagia di dalam rumah ayahnya bersama suaminya yang dermawan. عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ